di sini aku mau jelasin sedikit tentang teori ekonomi klasik. Nah, sebelum adanya teori ekonomi klasik ini, ada yang namanya teori ekonomi praklasik. Teori ekonomi praklasik ini memunculkan dampak kolonialisme, imperialisme atau penjajahan, kesenjangan sosial, dan revolusi Prancis. Maka dari itu muncullah yang namanya teori ekonomi klasik. Kenapa dinamakan klasik? Karena ide atau gagasan filosofisnya itu masih digunakan sampai sekarang. Maka dari itu dinamakan sebagai teori ekonomi klasik. Kita sekarang mengenal kata harga. Nah, sebenarnya harga itu berasal dari teori ekonomi klasik. Karena teori ekonomi klasik ini memunculkan nilai suatu barang menjadi harga dan sistem pasar. Kata teori ekonomi klasik, kemakmuran itu bisa dicapai dengan metode penghematan, pengurangan intervensi negara, pajak yang rendah, birokrasi minimal, dan perdagangan bebas. Nah, hal-hal inilah yang masih relevan dengan zaman sekarang. Beberapa orang mengatakan bahwa hal-hal tersebut merupakan kunci dari keberhasilan ekonomi. Teman-teman tahu dengan namanya mesin uap? Sebenarnya penemuan mesin uap ini merupakan salah satu dampak dari adanya teori ekonomi klasik, yaitu memunculkan revolusi industri pertama ya, dengan adanya penemuan mesin uap. Adanya dampak teori ekonomi klasik ini yaitu adanya kapitalisme, adanya sistem ekonomi pasar, eksploitasi sumber daya alam, dan kesenjangan pendapatan. Ada beberapa pemikir pada teori ekonomi klasik ini yang akan dibahas oleh rekan-rekan berikutnya. Perkenalkan, nama saya Riri Lestari. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan pemikiran ekonomi aliran klasik menurut Adam Smith. Adam Smith adalah seorang pemikir besar dan ilmuwan kelahiran Kirkcaldy, pantai timur Skotlandia pada Juni tahun 1723. Ayahnya juga bernama Adam Smith yang bekerja sebagai pengawas pabean di Kirkcaldy. Di sana dia belajar sastra Yunani dan Latin klasik, sastra Inggris dan Prancis, seni serta filsafat. Sebagai seorang pendukung kebebasan alamiah, Smith percaya pada pemerintahan yang hemat namun kuat. Dalam masalah kebijakan fiskal, Smith mendukung adanya anggaran berimbang dan menentang adanya utang publik yang besar. Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan mengenai perkembangan dari ekonomi klasik berdasarkan pendapat dari beberapa para ahli. Yang dimana di sini saya akan menjelaskan pendapat dari Jean-Baptiste. Jadi, Jean-Baptiste ini merupakan seorang ekonom yang berasal dari Prancis yang akan mematangkan pendapat dari Smith. Yang tentunya pasti banyak sekali pertanyaan mengenai Jean-Baptiste ini sebagai berikut. Jadi, Jean-Baptiste ini memiliki pendapat yang terkenal dengan hukum Say yang berbunyi supply create its own demand, atau kalau seandainya di Indonesia kan memiliki arti kalau seandainya penawaran itu akan selalu menemukan atau menciptakan permintaannya itu secara alami, yang kalau disimpulkan dapat diartikan kalau penawaran dan permintaan itu akan selalu bertemu dalam suatu titik keseimbangan tanpa harus adanya campur tangan dari pihak manapun ataupun dari campur tangan pihak pemerintah. Saya Nenia Gisdin. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi klasik menurut David Ricardo. David Ricardo juga berpikiran bahwa perekonomian klasik ini tuh berkaitan dengan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan pangan semakin tidak mencukupi ketersediaan pangan yang menyebabkan perekonomian mengalami kemendekan. Saya Putri Hairani, jadi saya akan menjelaskan sumbangan pemikiran dari salah satu tokoh yang mendukung pemikiran klasik, yaitu Thomas Robert Malthus. Ada dua sumbangan pikiran yang diberikan oleh Malthus ini. Yang pertama itu kependudukan, di mana Malthus berpendapat bahwa tingkat pendapatan masyarakat yang tinggi hanya akan mendorong lebih banyak anak. Kedua itu ada hukum pendapatan yang menurun. Malthus mengembangkan konsep kelangkaan. Menurutnya sarana-sarana untuk mendukung kehidupan manusia itu terbatas oleh sumber daya alam, terutama tanah. Sumber daya alam cenderung terus-menerus berkurang yang sekarang lebih dikenal dengan hukum pendapatan yang menurun. Dia mengacu pada jika seseorang menambahkan lebih banyak kapital atau tenaga kerja pada suatu tanah dengan luas tertentu, maka penambahan produksi atau outputnya akan semakin melambat. Perkenalkan, nama saya Imade Dita. Saya akan bahas mengenai salah satu tokoh ekonomi klasik yang bernama John Stuart Mill. Jadi di dalam salah satu hasil pemikirannya yang disebut dengan utilitarianisme adalah pemahaman dari hasil pemikiran serta pandangannya terhadap manusia yang diterima sebagai landasan moral.
Dalam aspek ekonomi, Mill ini akan berusaha memahami bahwa masalah ekonomi itu sebagai masalah sosial, dan baginya penawaran itu selalu identik dengan permintaan, sedangkan produksi itu tidak harus ditentukan oleh permintaan pasar. Teori ekonomi neoklasik ini muncul karena didasarkan pada kegagalan teori ekonomi klasik yang tidak bisa menjelaskan mengenai utilitas atau nilai guna barang. Jadi, pada teori ekonomi neoklasik ini, neoklasik mengatakan bahwa harga barang itu bukan hanya sekedar nilai input atau nilai produksi, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai guna barang atau utilitas. Sekarang bayangkan teman-teman punya berlian dan air. Nah, di antara keduanya, mana yang teman-teman bakal jual dengan harga yang lebih tinggi? Pasti berlian ketimbang air. Tapi coba sekarang bayangkan teman-teman berada di padang pasir yang luas dan tidak ada sedikit pun air di dalamnya. Teman-teman ngerasa aus. Ada sebuah berlian di kantong teman-teman. Pasti rela buat tukar berlian itu dengan air. Nah, hal itulah yang dinamakan dengan utilitas atau nilai guna barang. Teori ekonomi klasik ini ada 3 fase di dalamnya. Yang pertama ada Cambridge, yang kedua ada Lawson, dan ada Austria. Teman-teman kenal dengan istilah ekonomi makro dan ekonomi mikro. Nah, kata ekonomi makro dan ekonomi mikro itu muncul karena teori ekonomi neoklasik ini. Ada beberapa tokoh pemikir di dalamnya yang akan dibahas oleh rekan-rekan berikutnya. Perkembangan yang pertama itu ada mazhab Austria. Mazhab Austria adalah kelompok pemikir ekonomi yang berasal dari University of Vienna, Austria yang mendukung dan memakai konsep marginal. Dalam merumuskan pemikiran-pemikirannya, mereka mempunyai ciri pandang khusus, yaitu penerapan kalkulus dalam pengembangan teori-teori mereka. Mazhab Austria menyelamatkan Adam Smith dan model kebebasan alamiah melalui 3 cara, yaitu yang pertama ada asal-usul nilai konsumen. Mazhab Austria membahas peran konsumen dalam menentukan aktivitas produktif yang menentukan struktur dan harga proses produksi adalah permintaan akhir, bukan waktu kerja atau biaya produksi. Selanjutnya, utilitas atau biaya marginal. Mazhab Austria menunjukkan bahwa harga dan biaya ditentukan pada margin dengan keuntungan biaya marginal untuk pembeli dan penjual. Terakhir, nilai subjektif. Mazhab Austria menunjukkan bahwa pencarian ukuran nilai yang tetap oleh David Ricardo adalah pencarian sia-sia, jadi biaya tidak pernah tetap dalam jangka panjang. Tokoh ekonomi dari mazhab Austria yaitu Karl Menger. Dalam bukunya yang berjudul Grundsätze, ia menyumbangkan 4 hasil pemikirannya. Yang pertama yaitu struktur produksi. Ia menuliskan di dalam bukunya dalam bab 1, di mana semua barang dan jasa melewati serangkaian proses produksi dari komoditas baku atau barang mentah hingga ke konsumen akhir atau barang jadi. Yang kedua yaitu law of imputation atau input tergantung pada output. Contohnya jika baju atau pakaian menurun, maka nilai input seperti kain, kapas, dan mesin juga akan menurun. Yang ketiga ada prinsip marginalitas. Artinya meskipun terjadi penurunan pada nilai input, tetapi turunnya nilai itu tidak sampai dengan 0, melainkan nilainya turun sampai ke nilai guna alternatif. Yang keempat, nilai subjektif. Nah, seperti jam kerja, ongkos produksi, itu umumnya tidak dapat menentukan standar objektif untuk menentukan harga. Perkenalkan, nama saya Septianti Dulandari. Saya di sini akan melanjutkan pemaparan tentang Frederick van Wieser. Beliau ini lahir di Wina pada tahun 1851. Beliau ini memperoleh gelar Profesor Extraordinary di Universitas Vienna. Nah, beliau ini memiliki buku yang paling berpengaruh yang berjudulkan Social Economy, di mana buku ini berisikan tentang pemikiran lanjutan tentang pendekatan subjektivitas measures. Dan juga beliau ini merupakan pencetus atau pencipta istilah-istilah baru dalam ilmu ekonomi. Salah satunya ekonomi planning dan opportunity cost. Perkenalkan, saya Jalsa Belamuri. Di sini saya akan membahas tentang sumbangan pemikiran ekonomi dari Baumgart. 1. Kapitalis memiliki resiko lebih tinggi daripada pekerja. Mengapa? Karena seorang pekerja itu dia mendapatkan bayarannya secara teratur dan juga rutin. Andai kata nih, di tempat pekerja itu suatu saat mengalami kebangkrutan, maka seorang pekerja itu hanya kehilangan gajinya yang teratur tadi, sedangkan ia bisa mencari pekerjaan lain. Namun, bagaimana dengan seorang kapitalis yang mengalami kebangkrutan?
Jika kapitalis ini mengalami kebangkrutan, maka ia sendiri yang akan menanggung finansial dan juga utang yang banyak, bahkan hingga kehilangan harta yang dimilikinya. Dari contoh tersebut, kita bisa simpulkan bahwa seorang pekerja itu memiliki level risiko yang lebih kecil ketimbang seorang pengusaha dan seorang kapitalis. Yang kedua adalah teori kapitalis non-Marxis. Terdapat suatu pandangan dari Marx yang disetujui oleh Bauer ini, yaitu fokus utama kapitalisme seharusnya adalah pada kapital atau modal. Yang dimaksud dengan kapital di sini adalah semua bentuk modal seperti tabungan investasi, teknologi, pendidikan, pengetahuan, barang modal, produktivitas, di mana itu semua merupakan kunci untuk mewujudkan pandangan dunia kepada Adam Smith tentang artinya kemakmuran universal. Baiklah, perkenalkan nama saya Indra Sana. Di sini saya akan menjelaskan tentang mazhab Lausani. Mazhab Lausani, langkah lebih maju yang disumbangkan pemikir neoklasik adalah analisis yang lebih komprehensif tentang keseimbangan umum oleh Leon Walras, dan Walras dianggap sebagai pelopor mazhab Lausani. Seorang pakar ekonomi dari Prancis pada tahun 1838 telah menganalisis problema-problema ekonomi mikro dan menyimpulkan bahwa untuk memecahkan persoalan-persoalan ekonomi perlu mempertimbangkan sistem ekonomi secara keseluruhan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Attahya Beethoven. Leon Walras lahir di Avignon, Prancis pada 16 Desember 1834 dan meninggal di Montero, Swiss 5 Januari 1910. Leon Walras merupakan seorang profesor di Universitas of Lausanne. Pada awalnya, Walras dikenal sebagai salah satu pendiri revolusi marginalis. Namun akhirnya, malah lebih dikenal dengan seorang tokoh ekonomi yang pertama kali mengembangkan model equilibrium umum. Pada tahun 1873, Walras menulis sebuah paper yang berjudul Principe d'une théorie mathématique de l'échange. Walras menjelaskan bahwa tujuannya adalah untuk menunjukkan kebaikan laissez-faire dengan efisien dan keadilan. Pemikiran Walras yang sangat mengagumkan adalah tentang teori keseimbangan umum melalui 4 sistem persamaan yang serempak. Pada sistem itu terjadi keterkaitan antara aktivitas ekonomi seperti teori produksi, konsumsi, dan distribusi. Asumsi yang digunakan Walras adalah persaingan sempurna, jumlah modal, tenaga kerja, dan lahan terbatas, sedangkan teknologi produksi dan selera konsumen tetap. Jika terjadi perubahan pada salah satu asumsi ini, maka terjadi perubahan yang berkaitan dengan seluruh aktivitas ekonomi. Dalam pemikiran Walras tersebut, ia membayangkan suatu sistem persaingan bebas, di mana para pembeli dan penjual bertemu secara terbuka. Kemudian masing-masing mengemukakan permintaan dan penawarannya. Dalam kondisi sedemikian ini, ia hendak menjawab pertanyaan, kapanlah akan terjadi keseimbangan pasar umum antara permintaan dan penawaran di dalam pasar. Meskipun kondisi seperti ini tidak mungkin sesuai dengan kenyataan, menurutnya kondisi yang terbaik untuk meneliti tentang pembentukan harga dan alokasi sumber daya yang efisien adalah persaingan sempurna, di mana para pembeli dan penjual bertemu semuanya di sebuah pasar abstrak dan mengemukakan permintaan dan penawarannya masing-masing. Dengan menggunakan persamaan-persamaan matematika, ia kemudian mengembangkan konsepnya tentang keseimbangan umum atau general equilibrium, di mana tidak ada kelemahan penawaran di atas permintaan. Selanjutnya ada mazhab Cambridge. Dari sekian banyak tokoh neoklasik, yang dianggap sebagai tokoh paling utama adalah Alfred Marshall. Alfred Marshall dianggap sebagai pelopor dari mazhab Cambridge. Marshall dianggap sangat berjasa dalam memperbarui asas dan pandangan-pandangan ekonomi yang dikemukakan oleh pakar klasik dan pakar neoklasik sebelumnya. Sebagaimana diuraikan oleh Marshall dalam bukunya, harga barang menurut kaum klasik ditentukan oleh besarnya pengorbanan untuk menghasilkan barang tersebut. Dengan demikian, yang menentukan harga adalah sisi penawaran. Pendapat klasik tersebut dengan tegas ditentang oleh tokoh-tokoh neoklasik seperti Jevons, Major, dan Walsar. Mereka sepakat bahwa yang menentukan harga adalah kondisi permintaan. Di sini terdapat perbedaan, yaitu kaum klasik lebih menentukan harga dari sisi produsen, sedangkan kaum neoklasik cara penentuan harganya lebih pada sisi konsumen.
Halo, aku Azmi Marliza Arianti dengan ujung NIM 6013 akan membahas materi berikutnya mengenai tokoh-tokoh ekonomi mazhab Cambridge. Yang pertama ada William Stanley Jevons. Menurutnya, yang menentukan harga atau nilai adalah utilitas, bukan tenaga atau biaya. Ternyata, saat ini para ekonom menggeneralisasikan prinsip Jevons untuk menunjukkan bahwa individu mengalokasikan pendapat mereka sehingga utilitas marginal setiap produk disetarakan sesuai dengan harga produknya dengan rumus seperti ini. Dapat dikatakan beberapa kontribusi Jevons untuk ekonomi yang menjadi doktrin paling utama, yaitu Jevons menentang model klasik ortodoks yang mengatakan bahwa biaya menentukan nilai. Nah, dia sampai pada kesimpulan yang sama dengan Major, namun dia mengatakan hal yang berbeda, yaitu Jevons berpendapat bahwa pemikiran dan penelitian berkali-kali membuat dia menemukan sesuatu yang baru, yaitu nilai tergantung sepenuhnya kepada utilitas. Nah, yang kedua, Jevons mencatat bahwa pengeluaran tenaga kerja atau kapital tidak berpengaruh pada nilai suatu barang. Baik, jadi selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai perkembangan ekonomi berdasarkan mazhab Cambridge, yang dimana salah satunya ada Alfred Marshall. Nah, Alfred Marshall ini telah menyumbangkan 3 buah pokok pemikirannya. Yang pertama itu ada berdasarkan diagram atau kurva penawaran dan permintaan. Nah, di mana diagram kurva penawaran dan permintaan ini sangat berguna atau sangat berperan dalam menentukan harga ataupun output suatu produk. Nah, yang kedua itu ada elastisitas harga permintaan, di mana elastisitas harga permintaan ini juga sangat penting dalam mengetahui seberapa sensitif sih konsumen itu terhadap suatu harga dari produk secara esensial. Nah, yang ketiga atau yang terakhir itu ada surplus konsumen ala Marshall. Nah, jadi surplus konsumen ala Marshall ini sangat berkaitan erat dengan uang yang dikeluarkan konsumen secara keseluruhan untuk membeli suatu produk itu sebenarnya tidak seberapa besar atau lebih kecil dibandingkan pengeluaran yang dapat dilakukan konsumen sesungguhnya.